Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah laporan Iron. Sudah sering sekali konsultasi sama Bapak secara langsung karena dia ada tinggal di dalam. Kali ini kita akan periksa koreksi bersama. Nah, kalian yang ada di rumah, tolong diperhatikan sehingga jika nanti Bapak koreksi punya kalian di akhirnya itu sudah benar seperti itu. Jadi silahkan dibenarkan, kalau ada yang salah langsung dicoret-coret atau langsung dibenarkan di situ, dibuka laptopnya. Kalau dilihat dari sini gambar pengesahan halaman awal cover ini sudah benar, di mana nama latinnya sudah benar, hatchery ini sudah benar karena dia adalah kata-kata asing, maka harus pakai italic atau miring. Nah, oke, ya sudah benar ya. Sudah benar, maka Bapak harus tanda tangan di sini. Jadi kalau Iron ini sudah sering sekali konsultasi secara live atau secara langsung. Jadi kalau malam datang. Ya, oke. Jadi punya kalian dibenturkan, terutama nama dosen pembimbingnya. Dan lanjut, ada yang sedikit salah. Tuh, ini masih PKL 3, harusnya harus PKL 4 karena sudah PKL 4. Di bagian ucapan terima kasih coba dicek. Di bagian ucapan terima kasih itu dicek karena kalian ini kan sering-sering copy paste tuh dari PKL 1 sampai sekarang. Itu kan pasti copy paste saja. Nah, itu dibenarkan, dicek satu persatu. Nah, biasanya kenapa ketika di Word itu sudah benar, akan tapi ketika dirubah menjadi PDF ada yang salah. Jadi sebelum kalian merubah ke PDF, pastikan ruler yang di atas ini semuanya sama. Jadi ini kemungkinan ruler yang ada di atas ini mengaturnya tidak sama atau tabnya itu tidak sama, sehingga ada yang pakai spasi, ada yang pakai tab, sehingga ketika dirubah menjadi PDF melalui aplikasi itu ada yang berubah sedikit. Tapi ketika nanti semua ini sama, pakai spasi semua, misalnya pakai spasi semua atau pakai tab semua, maka hal-hal seperti ini akan terhindari. Oke, nggak apa-apa. Di bagian latar belakang, kalian itu harus menyertakan atau memberikan sesuatu hal bagi pembaca, pengetahuan tentang apa yang menjadi landasan kamu melakukan PKL ini. Nah, jadi pentingnya si roti vertikultur itu masuk di dalam sini. Jadi rotifer itu adalah pakan alami.
Oh, nah, di sini sudah disebutkan bahwa keutamaan retriever antara lain. Nah, itu sudah menunjukkan bahwasanya ada sesuatu hal yang diungkapkan oleh penulis ke kita, ke pembaca, tentang pentingnya atau manfaat daripada kultur rotifer. Seperti itu. Nah, sehingga mudah ditangkap, pergerakannya yang lambat, ditangkap oleh ikan. Ini kan kelebihan daripada rotifer. Itu harus ada di latar belakang. Jadi misalkan kalian ini pembesaran ikan kerapu. Nah, di situ kalian juga harus menyertakan bahwasanya kenapa sih ikan kerapu ini perlu dibudidayakan. Misalnya penangkapan cenderung menurun. Hasil penangkapan cenderung menurun dari tahun ke tahun. Kemudian permintaan akan ikan kerapu ini semakin lama semakin meningkat. Nah, hal itulah yang mendasari adanya budidaya ikan kerapu. Jadi itu disebutkan di latar belakang, sehingga di belakang-belakangnya nanti di bagian bab-bab selanjutnya itu pembaca akan terfokuskan dia itu tentang daripada ikan kerapu, tentang daripada ikan rotifer ini. Jadi dia akan fokus ke rotifernya. Jadi ketika ada salah-salah dia langsung tahu, oh ini tidak masuk kalau rotifer, maka harus dialihkan, harus diganti referensinya, harus diganti tulisannya yang bagus, yang baru, seperti itu. Nah, ini bisa saja kalian itu ketika nanti KPA misalnya ambil ikan mas, ikan lele, itu poin pentingnya adalah apa sih, kenapa kok ikan mas itu di luar. Kok kayaknya tadi kok belum itu suaranya. Jadi di bagian pendahuluan kalian juga harus menyertakan apa itu 5W satu hal. Apa itu, apa yang kamu lakukan, kenapa, 5W satu hal itu harus ada di latar belakang, sehingga latar belakangmu ini fokus ke judul atau topik yang kamu bicarakan atau kamu tulis. Nah, di metode praktek di seperti ini juga tidak apa-apa, lebih singkat, akan tapi lebih baiknya ketika pencucian bak itu ada step-stepnya. Misalnya pencucian bak itu dilakukan 1. Persiapan alat, 2. Apa seperti itu. Seperti ini juga nggak apa-apa. Yang penting di bagian pembahasan itu dijelaskan secara rinci, ya. Nah, kalian yang sering lupa itu di bagian sini nih. Ketika kalian membuat gambar di sini, yang kalian lupa ada di sini. Dapat dilihat pada gambar 1. Nah, yang kalian sering lupa ada di sini. Kemudian setiap setiap paragraf itu kan pasti mempunyai literatur. Jadi literaturnya siapa itu harus disertakan di sini. Nah, ini kan thread misalnya. Thread ini ya masukkan saja ke sini threadnya, nggak apa-apa. Seperti itu. Jadi ketika kalian menulis itu kan pasti sudah punyanya orang. Nah, jadi kalian harus menyertakan namanya orang itu. Itu sudah aturan yang ditetapkan secara saintis atau secara ilmiah, bahwasanya kita itu hanya mengcopy paste atau mengambil kata-kata orang, sehingga kita harus menyertakan nama orang itu di dalam laporan kita. Yang tidak ada orangnya itu hanya data hasil kita. Jadi misalnya kalian mengukur suhu di sana itu 7
derajat Celcius. Ya sudah, itu punyamu. Akan tetapi harus ada pembanding referensinya seperti itu. Ya, jadi ketika kan menulis maka itu pasti sudah punyanya orang. Misalnya rotifer adalah sejenis zooplankton yang mampu hidup pada kisaran salinitas tinggi sampai rendah. Nah, itu kan sudah punyanya orang, entah siapa yang mengucapkan itu pertama kali, maka itu harus kita sebutkan namanya orangnya, seperti itu. Jadi, meskipun kita pernah membaca, boleh kita pernah membaca kemudian kita mengungkapkan, misalnya kita lupa siapa yang menyebutkan, itu nggak apa-apa kan, tapi ketika sudah kamu tulis di dalam laporan, maka itu harus muncul nama orang itu karena sudah aturan secara sains atau secara ilmiah, metode penulisan itu seperti itu. Kecuali kamu menerima wahyu dari Tuhan, ya sudah, itu punyamu, nggak mungkin. Nah, beda itu, beda cerita. Itu sudah nggak ada orang bisa menerima wahyu, apalagi orang-orang yang berdosa kayak kita ini. Jadi banyak di antara kalian kemarin yang khususnya yang rotifer ini ketika namanya presentasi atau seminar ditanyain reproduksinya bagaimana ini, kemudian apa bedanya kultur murni dengan kultur massal. Jadi di sini Bapak mencoba memberikan jawaban. Kultur murni itu adalah kultur yang dilakukan di skala lab atau skala kecil, di mana yang kita pelihara itu adalah satu spesies murni atau satu spesies zooplankton, misalnya rotifer. Ya sudah, artinya di dalam bak itu, di dalam wadah yang misalnya wadah itu Erlenmeyer, maka yang dalam Erlenmeyer itu adalah rotifer jenis ini. Nah, akan tetapi ketika kita pelihara secara massal, itu kan tidak, air yang ada di dalam bak itu kan tidak melalui sterilisasi seperti halnya kita mensterilisasi air yang akan kita lakukan di dalam lab. Kalau kita melakukan kultur murni di dalam lab, itu airnya itu kita sterilisasi 120 derajat Celcius tekanan 1 atmosfer selama kurang lebih 15 menit. Akan tetapi ketika di outdoor atau massal, maka air yang kita gunakan itu hanya sebatas difilter misalnya, atau dikasih saponin misalnya. Itu tidak serta-merta membunuh semua makhluk kecil atau mikroorganisme, misalnya plankton atau zooplankton yang ada di situ. Jadi ketika kita memasukkan kultur rotifer ini ke dalam bak, itu memang yang kita masalnya, yang banyaknya ini adalah si rotifer. Akan tetapi di dalam kultur massal itu tidak murni rotifer, begitu. Karena masih ada yang namanya sedikit banyak fitoplankton atau zooplankton yang lain, seperti itu. Ya, bedanya di situ. Kemudian ditanya lagi, siklus hidupnya bagaimana? Jadi si rotifer ini dalam berkembang biak itu ada dua, ada seksual dan aseksual. Kalau seksual itu kawin, kalau aseksual itu tidak kawin. Jadi kalian harus paham hal ini. Berarti perbedaan kawin antara tak kawin ini adalah ketika si rotifer ini mengeluarkan sperma dan telurnya. Akan tapi kalau di aseksual itu tidak kawin, jadi dia membelah sendiri seperti itu, atau telurnya itu dibuahi sendiri. Nah, seperti itu. Nah, judulnya rotifer harus yang ada di dalam ini semua
notiver, ya. Jadi apapun itu, sesuaikan referensimu terhadap apa yang disebut judulmu. Nah, misalnya ini pencucian bak. Jadi teknik pencucian bak itu bagaimana? Nah, harus dijelaskan di pembahasan. Banyak di antara kalian itu yang tidak mau menarasikan apa yang ada di dalam foto ini. Jadi, misalnya, ini kan dicuci menggunakan air dan spons. Ya, jadi dilakukan pencucian bak menggunakan air dan spons secara merata. Ditambah-tambahin kata-kata kalian sendiri. Ini tidak perlu referensi, tidak apa-apa. Tapi lebih baik ada referensi pembanding tentang teknik pencucian bak. Itu lebih mendalam lagi pembahasanmu. Nah, Bapak harapkan nanti ketika di KPA sudah seperti itu. Sehingga kalian mempunyai landasan teori dan teknik prakteknya dapat. Begitu. Kalau begini, kalian itu tidak punya landasan teori, akan tapi kalian sudah bisa mempraktekkan. Ya, bedanya di situ. Jadi setiap tahapan perkuliahan tingkatan semester itu harus ada ilmunya yang tambah. Ya, seperti ini. Setelah dicuci, kemudian dikeringkan, dibilas, itu harus dijelaskan. Kenapa dibilas, kenapa dicuci kering, itu juga harus dijelaskan. Artinya ketika kalian ini benar-benar tulisan kalian, maka ketika kalian presentasi atau seminar, pasti kalian ingat apa yang kalian tulis ini. Akan tapi kalau kalian ini copy paste, punyanya orang, punya temenmu misalnya, maka itu tidak akan nyantol di otakmu. Percaya. Jadi kalau kalian memang benar-benar niat sekolah, niat kuliah, maka kalian akan menulis sendiri. Tapi kalau kalian ini memang malas, tidak niat, cuma ingin lulus saja, ya sudah, kalian hanya dapat ijazah tanpa kalian dapat ilmu pengetahuan atau keterampilan dalam menulis. Banyak orang-orang yang dapat ijazah, tapi ketika disuruh menulis laporan, membuat proposal, mereka tidak bisa. Nah, jangan sampai itu terjadi di kalian. Itu akan sangat merugikan diri kalian sendiri. Karena di dunia kerja khususnya, misalnya kalian nanti jadi pengusaha. Pengusaha ini kan butuh modal. Nah, modal ini diperoleh dari mana? Dari proposal yang kalian ajukan toh. Kalau kalian tidak mampu menulis proposal yang baik dan benar, ya sudah, kalian tidak dapat modal tambahan. Jadi ya usahanya ya itu saja. Setiap orang berusaha, pengusaha itu kan pasti pengennya usahanya itu lebih besar dari tahun ke tahun. Ya. Itu kan butuh modal. Kalau kalian nggak punya modal sendiri, misalnya kementerian ini membuka peluang modal, pemberian modal, tapi dengan pengajuan modal itu melalui proposal. Nah, kalian kalau hanya copy paste, pasti kalian tidak bisa menulis hal itu, gitu loh. Jadi itu harus dipahami dan dimasukkan ke dalam hati dan pikiranmu bahwasanya oh ini adalah untuk diri kita sendiri, untuk dirimu sendiri, maka saya akan berusaha semaik mungkin, semaksimal mungkin. Ya. Jadi di sini itu yang dibutuhkan adalah kemampuan kalian dalam menulis, kemudian menarasikan apa yang kalian bisa kerjakan atau kalian lakukan, kemudian membandingkan dengan literatur. Jadi misalnya kalian pengen buka usaha pembenihan ikan mas, kalian mengajukan modal. Kemudian kalian ini tahu nih kalau memijakkan ikan mas itu pakai ijuk,
kemudian airnya bersih pagi hari, perbandingan jantan betina 1:1 atau 2:1. Kalian tahu itu, tapi kalian membuat proposal itu tidak hanya kata-katamu pribadi, tapi harus ada sumber dari referensi, jurnal, atau karya tulis orang lain. Nah, itu yang kalian ambil. Tapi kalau kalian tidak mempunyai keterampilan seperti itu, apa yang kalian dapatkan? Kalian tidak akan mampu membuat hal yang membuat orang itu terkesan sehingga memberikan apa yang kamu minta, kalian minta, begitu. Jadi kalau nulis itu harus konsisten ya. Kalau di sini G-nya besar, ya semua besar, gambar G-nya besar. Tapi kalau G-nya pakai G kecil dari atas G kecil, ya G kecil semua, kecuali ini di muka atau di depan atau setelah titik, ya. Oke, seperti itu. Jadi Bapak di sini berharap dari tahun ke tahun Bapak sudah menemani kalian ini dari tingkat 1 sampai sekarang tingkat semester 5, maka sebentar lagi kan semester 6. Nah, harapannya apa yang telah kita berikan sama-sama, kita lakukan sama-sama itu merasuk ke dalam pikiranmu, hatimu, sehingga ketika kamu melakukan sesuatu itu didasari oleh ilmu pengetahuan, sehingga tidak ada salah-salah atau ada kesalahan akan tapi tidak terlalu fatal, tidak terlalu parah sehingga itu membahayakan dirimu sendiri. Nah, itu dari Bapak sudah bagus laporannya. Kalian yang ada di rumah, ya paling enggak ya mirip-mirip inilah laporannya. Nah, ketika tujuanmu itu satu, ya maka simpulannya ya satu saja. Tidak perlu terlalu ribet banyak-banyak, tidak. Kemudian sarannya itu juga yang membangun. Nah, jadi misalnya saran saya agar PKL ini diperpanjang itu sudah basi. Cari saran yang lain, misalnya sarannya adalah ketika saya melakukan PKL di sana, maka saya berharap tahun depan fasilitas di kampus itu sama seperti yang ada di tempat PKL, sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang apa yang dilakukan di PKL itu di tempat kita. Seperti itu kan bisa. Jangan diperpanjang waktunya lah, itu basi, itu semua seperti itu. Jadi cari alternatif jawaban yang bagus. Kemudian ketika menulis referensi itu jika ada nama Latin itu harus miring. Jadi meskipun dia daftar pustaka ada nama Latin harus tetap miring karena itu aturannya. Itu sudah ya, itu sekian dari Bapak, semoga ini bermanfaat bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.